untuk melakukan apel pembelajaran. Monggo untuk yang bertugas untuk share screen lagu Indonesia. Yang pelaporan dulu, monggo siapa yang bertugas. Untuk ketua kelasnya siapa, Bapak Ibu angkatan 58? Ketua kelasnya saya, Ibu, tapi yang bertugas sudah dibagi kelompok 1 atau saya wakilkan ketua kelompok. Sudah jam 8, monggo diwakili dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruhnya peserta pasar CPNS dan Kualitas Data Kota Semarang, duduk siap, gerak. Baik, lapor. Kita Laksar golongan 3 angkatan 58 yang terdiri dari 41 orang, hadir 41 orang, tidak hadir nihil, siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Laporan selesai. Lanjutkan. Baik, siap, lanjutkan. Selanjutnya untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Kemena. Kepada yang bertugas monggo untuk share screen. Recording in progress. jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan,
layani umat, membangun bangsa, ikhlas beramal jadi semboyan. Layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Jadi untuk selanjutnya doa. Monggo untuk yang bertugas. Baik semuanya, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertugas hari ini. Harapannya karena sudah dibagi, nanti untuk yang bertugas untuk komitmen ya melaksanakannya. Kemudian untuk materi pagi hari ini agenda 1, nanti untuk pukul 8 sampai 9.30 kelompok 1 dan 2. Nanti untuk pukul 9.30 sampai 11.15 kelompok 3 dan 4. Untuk kelompok 1 yang jadi co-hostnya siapa? Nanti untuk co-host setiap masing-masing 1. Untuk co-host. Halo, kelompok 1, suara saya terdengar? Mas siapa ya? Untuk kelompok 1 hostnya Mbak Anissa Lais, Bu. Anissa kelompok 1 ya. Nanti untuk co-host juga sama ya, tugasnya bergantian. Untuk kelompok 2 Baik, Bu. Kelompok 2. Mas Faruk ya. Iya.
Jadi untuk selanjutnya kelompok 3 dan 4 bisa leave meeting dan melanjutkan aktivitas dan nanti masuk kembali di Zoom yang sama di ini, alamat ini nanti pukul 9.30. Kelompok 3 dan 4. Baik, Bapak Ibu peserta Latsar untuk kelompok 1 dan 2, pagi hari ini materinya agenda 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai agama. Ya, sudah bisa direkod ya, sudah direkod. Untuk hari ini untuk yang menjadi narasumber beliau Pak Dr. Muhlis. Beliau jabatannya sebagai Widiswara di Balai Kerjaan beliau. Sebelum menjabat sebagai Widiswara pernah menjadi guru, pernah menjadi dosen, dan terakhir bertugas di UIN Surakarta dan sekarang menjadi Widiswara di PJIK Semarang. Pendidikan beliau cukup banyak, nanti di sela-sela pembelajaran bisa berjalan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan, monggo Pak Muhlis. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas perkenankannya, Mbak Dona yang sudah hadir dari panitia, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Bisa dengar jelas Pak. Oke, cukup terdengar. Ya, makanya saya ini batas. Ya, ini ada 2 orang peserta yang tidak menggunakan on kamera. Ini kalau nggak siap mengikuti pembelajaran silakan keluar dari link Zoom ya. Jadi jangan berusaha. Harus ada bukti laporannya biar bisa dilihat bawahnya. Ya Bu, sudah. Mbak Asi, Ya. Masih ada satu lagi ya. Beliaunya lewat Oh ya, di luar. putranya atau cucunya itu ya yang saya Ya. punya nomornya. Baik. Putranya juga. Kalau Cucunya juga selamat tapi ya pagi, semuanya. salam sejahtera untuk Awalnya kita juga, semua. awalnya juga katanya mau Om Swastiastu, kesana, Namo kalau Buddhaya, salam cucunya kebajikan, balasannya Rahayu, saudara mau sekalian dibujuk yang dengan sungguh uang. berbahagia. Izin pagi ini kita akan bersama-sama kita bersama. Kalau kita bersama berarti jenengan dengan saya yaitu setara ya. Bedanya tipis. Saya lebih dulu mendapatkan materi, jenengan baru sekarang. Prinsipnya adalah kita nanti bersama-sama belajar bagaimana di agenda 1 kita sampaikan beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama. Baik, izin share screen untuk menyingkat waktu karena kita sudah agak lambat waktunya. Tadi sudah diperkenalkan dengan Mbak sudah masuk belum nih? Sudah ya? Ya Pak, sudah kelihatan. Ya, baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Fitri, beliau panitia dengan Mbak Dona dan kawan-kawan lain ya. Ini saya pertegas sekilas ya. Jadi saya pernah juga lewat pendidikan, saya di S1 S2 dari IAIN atau UIN Wali-Songo Semarang. Kemudian S3 saya dari manajemen pendidikan UNES ya. Lulus sudah hampir 10 tahun ternyata. Ya, saya sudah banyak di bidang diklat, ada beberapa hal yang kita ikuti bidang TOT pelopor penguatan moderasi beragama, TOT bela negara, dan kemudian inti nasional EDM Erkam oleh Bank Dunia World Bank, dan juga di MEDP dengan ADB tahun 2009. Kemudian di beberapa workshop juga di LAN, workshop Latsar CPNS, workshop PKP, dan beberapa pelatihan di KTI dan Skopus juga sudah pernah saya ikuti. Di pengalaman pekerjaan, saya sejak lulus S1 98, 99, mungkin baru lahir ya. Saya sudah menjadi kepala madrasah selama 13 tahun, baik di tingkatan MTS maupun di NA, bahkan jadi PLT juga di kepala SMK sejak
2004 sampai 2008. Belum kan baru dapat berapa itu? Kemudian Kan saya saya menjabat dari kepala hasil madrasah yang 13 tahun dari tahun 99 sampai 2012. Cukup panjang. Setelah itu saya juga mengelola di bidang yayasan. Saya juga jadi ketua dan founding juga di yayasan, baik di lingkup pendidikan ya maupun sosial, baik dari RA, MI, MTS, SMK, dan beberapa kegiatan lainnya. Itu kemudian sampai sekarang saya juga terlibat di AKWI, DPP, di Wakil Sekretaris, dan sekarang 2005-2029 sebagai divisi advokasi Bukit Suara nasional. Kemudian juga beberapa kegiatan lain. Kalau saya coba sebutkan nanti mungkin nggak jadi pembelajaran ini. Baik, itu saja sekilas istri 1, anak 2. Tidak boleh ditambah lagi Mbak Alfi ya. Saya asalnya dari Gerobokan. Ada yang dari Gerobokan? Ya, baik. Nggak ketemu tetangga berarti. Baik, saudara sekalian, apa yang kita pelajari sekilas? Silakan teman-teman bisa dua fakta kebohongan tentang diri panjenengan sendiri. Bolehkah? Ada yang pengen mengungkap? Langsung saja mungkin ada. Ada tidak? Ini saya yakin lah kalau orang-orang anak sekarang itu cenderung low profil. Ada 2 fakta 1 kebohongan ada di panjenengan? Mbak Anissa, apa mungkin boleh disampaikan? Orang paling sulit, ya silakan Mbak Anissa. Ini 2 fakta dan 1 kebohongan tentang diri saya di chat gitu ya Pak? Enggak, langsung ditulis apa disampaikan aja nggak apa-apa, biar cepat. Gitu. Baik, silakan. Untuk fakta tentang diri saya yang pertama, saya memiliki wajah yang cukup kalau orang ketemu itu terlihat terkesan nggak bisa. Satu kebohongannya apa? Kebohongannya apa ya Pak ya? Apa kira-kira? Gimana ya Pak? Sulit itu Pak. Satu kebohongan berarti kira-kira apa? Saya tidak bisa menipu kalau saya sudah ketemu dengan orang yang satu chemistry itu saya bisa meluapkan apa saja. Ibaratnya saya bisa open mindednya, sehingga saya nggak bisa menolak ketika ada sesuatu yang bisa saya simpan itu tidak dirahasiakan. Nah itu satu kebohongan. Kemarin jadi ditanya misalnya Alawawi itu mau kasih PKL. Nah, fakta tadi misalkan, ya, ini Mbak Alfi juga komentar ini kayaknya ini. Ya, itu ambivalen kan? Satu sisi dianggap jutek, di sisi lain dengan anak penyayang. Ini kan terjadi apa ya? Satu sikap yang berbeda. Betul. Termasuk dikerjakan sampai PKL ya. Apa Mbak Alfi? Coba boleh disampaikan? Ya Bapak izin menjawab. Mungkin untuk 2 fakta itu saya orangnya bertanggung jawab terhadap tugas apa yang telah diberikan kepada saya akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas itu. Kemudian saya juga orangnya itu online, seperti kalau berangkat ke kantor itu pasti tidak pernah terlambat, bahkan sebelum jam masuk itu biasanya sudah di kantor. Kemudian untuk satu kebohongan saya itu saya orangnya sabar menghadapi segala masalah, karena pada faktanya kadang untuk menemui hal-hal yang kurang cocok di hati saya itu saya nggak sabaran, terus kayak
apa ya, sundel juga Bapak. Terima kasih. Berarti kan ada paspor berikutnya Mas. Biasa semuanya ya sudah Mbak Alfi Cuma kan Bapak sama ya dulu kan ini pas visa bio kan terus dipisah nih. Mbak Alfi sama Mbak Anissa tadi ya. Di- Satu cowok Mas Dava atau Mas Agito. Boleh? Dulu sempat yang terakhir itu kita ya Gelar. Apa Mas? Nggak semangat. Agito. Nggak semangat punya paspor lama. Sebelumnya Pak mau konfirmasi ini tempat pembuatan atau langsung saya sebutkan aja Pak? Ya boleh lah. Ini kan ice breaking aja. Nggak usah diambil hati. Oh, di imigrasinya Silakan. mau ngambil di imigrasi. Oke, saya tetap ada debatkan masa. aja ya. 3 Boleh. hal tentang saya, salah satunya adalah kebohongan. Yang pertama, Punya imigrasi. saya asli orang Jawa. Ya. Yang kedua, Nggak ada denda 1 juta itu yang mudah-mudahan nih. Nah, ini juga yang paling berapa tahun? yang kedua saya rajin berangkat ke kantor paling awal. Ini aku belum tahu nomornya lagi. Terus? Yang ketiga saya makannya banyak. Kalau yang terakhir ini yang paling mengena ya. Ini atau apa ini ya banyak. Tapi orangnya tidak gebu-gebu Mbak Adila ya. Tidak usah Oke. pernyataan yang ditandatangani. Lanjut apa Mas? Itu salah satunya adalah kebohongan. Oh, iya. Terus? Buat contoh ya. Ya, jadi salah satu yang faktanya adalah nomor kedua dan ketiga. Saya yang kedua salah satu orang yang berangkat Sudah nggak kantor sempat paling menjelaskan cepat. itu Pak. Kalau enggak Dan yang ketiga saya orangnya makannya memang banyak. isi paspor. Oh, Yang pertama iya. saya bukan asli orang Jawa karena saya asli Kalimantan Barat. Mengumpulkan paspor lama. Almadi Kemenak karep gitu. Terdampar di Jawa. Terus? Iya betul. Kamu sudah Sudah bisa Sesat tes di jalan Jawa yang benar. Lampiran. yang benar. Sudah bisa nggih sampun. Lampirannya. Oh, little itu. Ketika ini sakit ngoten nggih. Form Nggih ngoten. Oke, terima kasih Mas dan Mbak ya. Satu hal. Selesai kita harus segera cek. Coba jujur. Cek ke Jujur topik aja. itu ya. Jujurlah pada Sesuaian datanya. bila engkau sudah kenalnya. Tunjukkan satu, ya 2 fakta, 1 kebohongan tentang saya. Siapa yang berani menyampaikan? Tidak memberi nilai, tapi harus objektif. Kesan jenengan terhadap saya apa? Coba. Angel, angel. Pada waktu Silakan Mas. Yang pertama tegas karena tadi ada yang tidak menyalakan kamera langsung disuruh keluar. Oh sudah kayak Yang kita kedua disuruh disiplin, ngecek Pak. review SPH itu ya. Betul, Pak. Terima kasih. Bener ini. Berarti kesempatan kita watiman. Mbak Fitri itu ketawa sama Mbak Duda itu. Belum tahu Pak Bu. Ada tanggalannya ada Pak. Kayaknya ada ya Mas. Ya, satu hal lagi. Kayaknya ada Putri tiba-tiba yang gantian. nggak ada alamat. Terima kasih. Nama tanggal Nanti lahir akan saya ada Pak. sebutkan. Kayaknya Pak. Ada lagi? Yang Putri coba. Saya pengen dari suara Putri coba. Terima kasih buat listrik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Nah, itu di yang Berpengaruh pada nilai. Sekarang ya Mas, ini nggak paspor sekarang. Ya dengan keluar. Ini Mbak Fadila mungkin mau komentar boleh? Banyak orang terus dengan pas keluar selamat kita sama itu ya. Mungkin ini Bapak tipikal orang yang serius tapi sampai 2025 masih ada yang belum juga. Iya kok anggaran. Bicara mau fakta lagi Paspor apa ya dulu. Pak? Tadi asal gerobokan tadi ya Pak, fakta ya Pak. 2023 oke Thomas. Baik. Sama MS Anang kok. Terima kasih saudara sekalian. Ya tipikal saya kayak gini. Orang kalau tidak mengenal saya mendalam pasti salah kata. Mas Gajar dia mungkin yang grup jenengan Pak Ivan yang perlu ambil ini. paspor. Siapa tahu Saya itu nanti konsisten tak dengan umroh. keadaan. Nah, kalau Tapi bisa aja disiplin, saya aja bisa diiringi berdisiplin. aja deh Mas. Kecuali dalam pembelajaran ini mungkin saya kurang disiplin. Kata Mbak Dona. Nanti Gimana sih Pak? duluan. 2024 Pak. Bisa agak terlambat. 2023. Ya, saya tidak bisa membohongi diri saya kalau Bisa saya lah sudah yang 5 tahun masuk kan ya masih lah. mengajar atau apa. Kalau saya tidak Belum, concern, belum. itu memang 30 totalitas. Meskipun tidak dibayar pun nggak apa-apa. Tapi Dewi isi paspor kan urung 10 Saya sudah kalau iya menyampaikan iya, mulai iya. mengandalkan. Ini salah satu. Sama senyum ini Mbak Dona yang senyum. Baik, terima kasih atas perhatiannya saudara sekalian. Kayaknya mulai Desember 2024.
Pagi ini kita akan masuk pada pembelajaran agenda 1. Apa yang perlu disampaikan di agenda 1 ini adalah tentang sikap perilaku bela negara. Terus itu yang penekanannya perilaku bela negara. Paspor itu dikunci. Sikap perilaku bela negara ini bisa kita tampilkan melalui apa? Di agenda 1 ada berapa modul? Di TikTok. Angel. Saya orangnya ya. Jangan takut resminya imigrasi. Jangan takut salah. Orang pengen berkembang, pengen maju, kurangi risiko salah. Karena salah nanti gimana? Saya diketahui orang. Daripada orang diam G3P itu saya menarik. Orang yang misalkan agak bicara meskipun kurang tepat itu tidak apa-apa. Tapi satu keberanian untuk mengembangkan. Tidak ada. Apa Mas tadi? Perisai kita itu. Ya, apa? 1. Wawasan kebangsaan, analisis kontemporer, sama kesiapsiagaan. Bela negara, kesiapsiagaan bela. Baik, di agenda 1 ini ada 3 modul yang sudah Anda pelajari. Sudah dipelajari belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ya. Jangan lepas. Baik, 1 tadi apa? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalau pas kita yang kedua apa? Modul kedua? Kontemporer. Ya, yang ketiga? Iya, baik. Yang ketiga? Kesiapsiagaan bela negara. Baik, kesiapsiagaan bela negara. Baik. Untuk itu sebenarnya ada di situ 4 pilar utama apa istilah SPBN. Aku mulai ngerekam. Ada yang tahu SPBN itu apa? Bukan SPBU. Saya catat nomor paspor namanya. Buat tanda di kita kalau ini sudah ada paspor namanya. Dalam agenda 1 4 pilar utama SPBN apa itu? 1 Perilaku bela negara. Bagus, 100 sikap perilaku bela negara. Di 4 pilar utama SPBN itu 1 wawasan kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu disebut juga konsensus kebangsaan. Gini, setiap map yang ada paspor disendirikan. Nilai bela negara. Ada 5 nilai bela negara. Ada yang tahu apa saja? Tapi sebenarnya kita basisnya kita besok undangnya basisnya bikin jadwalnya cinta sana itu nelitinya merubah talinya kita merubah sadar berbangsa dan bernegara. Sampai sini kan kita sendiri nanti yang nyari mapnya. Iya kan, tak catat itu nomor paspor namanya. Buat tanda ini saya sudah melihat paspor namanya. Bahas pada klasikal ya. Klasikal kita lebih banyak nanti di kesiapsiagaan bela negara dalam bentuk kata upacara, garis-garis, bergaris dan sebagainya. Nah, di agenda 1 itu ada 2 sinkronus pertama hari ini, yaitu kita akan membahas Rasbang dan nilai bela negara. Yang kedua, analisis kontemporer akan kita bahas bagaimana teknik membuat analisis kontemporer terkait dengan aktualisasi yang akan dilakukan pada agenda 4 nanti berhubung dengan agenda 3 dan agenda 2. Baik, langsung saja kita masuk pada saya masuk pada breakout room, Mbak Fitri bisa dibantu untuk membuat breakout room 4 kelas dari kelompok ini, kelompok 581 dan 582. Halo Mbak Fitri. Mbak Fitri atau Mbak Dona, silakan. Minta tolong dibuatkan breakout room. Iya Pak, kayak biasa itu ya Pak ya. Ya, 4 ya. 2 kelas dibagi 2-2. Okay. Yeah. Ini perlu saya jelaskan sambil menunggu Mbak Fitri. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Saya bagi dulu kelompoknya ya.
Panduan per kelompok diskusi itu adalah nanti, perlu diingat, nomor 581 sampai nomor 585 ya. 581 nomor 1 sampai nomor 5 itu nanti masuk kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana hakikatnya nilai bela negara dalam konteks keagamaan? Ini nanti 58 nomor 1 sampai nomor 5 masuk di kelompok 1 ya, dalam bahasanya ini. Kemudian nomor 6, 58 nomor 6 sampai nomor 10 nanti masuk di kelompok ketiga. You know, bagaimana implementasi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara bagi generasi era digital. Oke. Selanjutnya kelompok kedua. Kelompok kedua adalah nomor 11 sampai 15. Pertanyaannya atau penjenengan nanti membuat analisis isu kebangsaan dan keagamaan. Nanti dibuat dalam fishbone ya. Kata kunci berarti cari fishbone. Fish itu tulang, fish itu ikan, bone tulang. Jadi cari gambar ikan, tulang ikan dulu. Dipelajari model fishbone itu kayak apa. Nanti untuk kelompok kedua dan kelompok keempat ya. Jadi nanti jenengan cari fishbone dulu. Nah, tulang ikan. Pernah dengar kan? Analisis isu terkait fishbone, APKL dan USG bisa dilakukan dengan itu. Tapi yang jelas cari tulang ikan dulu gambar, baru nanti dicari, dikembangkan, dianalisis isu kebangsaan dan keagamaan itu relevansinya seperti apa. Nah, ini untuk nomor 6, nomor 11 sampai 15. Nomor 16 sampai 20 nanti membuat analisis isu radikalisme dan terorisme di kalangan ASN. Ini juga fishbone. Oke, sudah bisa dipahami? Baik. Output tiap kelompok yaitu membuat bahan presentasi, PowerPoint atau Google Slide, 3-5 slide. Jangan lebih. Nanti kalau sisa lebih dari 5 nanti tidak diberi diskon. Disiapkan bersama dalam bentuk dalam breakout room nanti ya. Buat nanti dibagi, disampaikan oleh presenter sekelompok di main room. Nanti selama 3-4 menit aja maksimal ya. 3 menit cukup. Per kelompok nanti 3 menit, bagaimana caranya menyampaikan tidak hal-hal pentingnya saja, ambil clue-cluenya saja ya. Nah, itu nanti ini sudah di SS ya. Nah, tugas masing-masing kelompok begini, 5 orang itu apa tugasnya? 1 peran sebagai koordinator, tugasnya memimpin diskusi, membagi waktu. Ini 1 koordinator, 1 notulis, mencatat hasil dan menyusun bahan presentasi. 1 presenter menyampaikan hasil dulu untuk maju presentasi. Sudah Bapak. Dari kelompok 1, silakan ya. 3 menit ya, cukup Mas ya. Jadi cukup Bapak. Ya penting-penting aja ya. Tidak perlu disampaikan abstraksi atau deskripsinya. Karena waktunya terbatas ini. Silakan Mas Anggito. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mukhlis beserta jajaran pemateri dan juga teman-teman Latsar yang kami sayangi dan hormati. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Nilai Bela Negara dalam Konteks Keagamaan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada presenter. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mewakili kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai hakikat nilai bela negara dalam konteks keagamaan. Next, Mbak. Yeah. Mbak Adila, mungkin bisa dibantu PowerPoint-nya di next.
Baik, yang pertama yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar bela negara. Nah, dalam konteks keagamaan, segala tindakan termasuk bela negara dilandasi oleh iman kepada Tuhan, maka membela negara itu merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai ilahi, seperti kayak menjaga ciptaan Tuhan, antar kita manusia dan juga alam dan juga lingkungan sosial. Kemudian yang kedua adalah menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai bahan dari perintah dari agama. Kemudian menjaga keamanan dan kedamaian sebagai rahmat bagi semesta. Seperti misalnya dalam Islam terdapat prinsip hubul watson minal iman, yaitu cinta tanah air adalah bagian dari iman. Lanjut, Mbak. Kemudian yang kedua adalah bela negara sebagai amanah dan tanggung jawab moral. Dalam agama mengajarkan bahwa hidup manusia merupakan suatu ujian dan juga suatu amanah. Negara sebagai tempat tinggal dan tempat beribadah tentunya harus kita jaga. Seperti dari ancaman-ancaman yang ada, seperti ancaman fisik yaitu berupa perang maupun terorisme, kemudian ancaman ideologis yang berupa radikalisme maupun disintegrasi, dan juga ancaman moral seperti korupsi maupun ketidakadilan yang ada. Menjaga dan membela negara berarti menjalankan amanah dari Allah serta menjaga karunia-Nya. Lanjut, Mbak. Baik, yang selanjutnya adalah bela negara sebagai wujud etika sosial dan kemanusiaan. Semua agama tentunya mengajarkan nilai-nilai sosial, misalnya seperti tanggung jawab terhadap sesama manusia, solidaritas dan gotong royong, serta perdamaian dan juga toleransi. Maka, bela negara dalam konteks ini juga mencakup yang pertama yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama, kemudian melawan intoleransi dan diskriminasi, serta mendukung keadilan sosial. Selanjutnya, Mbak. Yang keempat yaitu implementasi nyata dalam kehidupan beragama. Nah, nilai bela negara dalam implementasi nyata dalam kehidupan bernegara, kehidupan beragama dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama yaitu mendoakan bangsa dan negara supaya menjadi bangsa yang baik, bangsa yang maju, dan bangsa yang damai. Kemudian ikut aktif dalam kegiatan sosial keagamaan yang membangun persatuan. Kemudian tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong atau hoax, dan juga mendidik generasi muda dengan nilai keimanan dan juga kebangsaan. Kesimpulannya yaitu bela negara dalam konteks keagamaan merupakan suatu wujud nyata dari pengalaman nilai-nilai ketuhanan, moral, dan sosial. Juga mencerminkan kesadaran bahwa menjaga ketuhanan bangsa adalah bagian dari ibadah, amanah, dan tanggung jawab moral sebagai hamba Tuhan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada koordinator. Terima kasih. Selanjutnya, sudah ini ya, Mas Agito. Luar biasa apa yang disampaikan. Dilanjutkan di kelompok lain, silakan. 582 sudah siapkah? Sudah, Bapak. Silakan, Mas. Ya. Mbak kita mau share screen dulu mungkin. Sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak serta teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi dari analisis isu radikalisme dan terorisme di kalangan ASN. Kepada yang bertugas yaitu Mbak Hasmina Rasman sebagai presenter. Silakan, monggo Mbak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Silakan di slide selanjutnya. Oke. Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menginginkan perubahan drastis, mendasar, bahkan dengan cara-cara ekstrim yang seringkali bertentangan dengan norma, hukum, dan konstitusi. Contoh dari radikalisme pada ASN yaitu ASN yang terpapar
dalam radikal pada tahun 2016, mantan ASN dari Kementerian Keuangan, lulusan STAN, dan S2 Public Policy dari Australia dideportasi dari Turki karena ingin bergabung dengan ISIS di Syria. Selanjutnya ada terorisme. Terorisme adalah kekerasan yang disengaja untuk menciptakan ketakutan demi tujuan tertentu dengan sasaran warga sipil atau objek vital. Contoh kasus terorisme pada ASN contohnya terjadi di Aceh. Pada tahun tertentu 5 anggota jaringan teroris di Aceh tertangkap, salah satunya merupakan ASN. Ini membuktikan bahwa infiltrasi ideologi radikalisme dan terorisme di lembaga pemerintahan sangat mengkhawatirkan. Baik, selanjutnya. Baik, ini adalah hasil sistem dari kelompok kami yang mengangkat isu radikalisme dan terorisme di kalangan ASN. Dalam tulang-tulang sistem ini terdapat penyebab-penyebab yang menjadikan masalah isu radikalisme dan terorisme di kalangan ASN. Penyebab yang pertama yaitu manusia atau SDM-nya, penyebabnya karena kurangnya literasi kebangsaan. ASN tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang ideologi Pancasila, nasionalisme, dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, idealisme kasih. ASN yang idealis namun tidak memiliki filter atau pemahaman yang kuat dapat mudah terjebak pada paham yang ekstrim. Selanjutnya, penyebab yang ketiga yaitu pengaruh pribadi. Dengan pengalaman pribadi, masalah keluarga atau rasa tidak puas dapat menjadi faktor pemicu. Penyebab yang kedua ada metode atau proses yang disebabkan oleh sistem rekrutmen lemah. Proses rekrutmen yang tidak ketat dan tidak didasari sistem merit yang konsisten dapat membuka celah masuknya individu berpotensi radikal. Selanjutnya, pembinaan yang tidak tepat. Pembinaan ASN yang tidak berfokus pada penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga ada penegakan reward dan punishment yang tidak konsisten. Sistem penghargaan dan hukuman yang tidak tegas dapat membuat ASN merasa tidak ada konsekuensi bagi tindakan indisipliner terkait ideologi. Selanjutnya ada material atau sarana yang disebabkan oleh pemanfaatan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran ideologi radikal dan rekrutmen anggota. Selanjutnya ada akses informasi tanpa filter. Ketersediaan akses terhadap konten-konten radikal di internet tanpa ada penyaringan yang memadai. Yang keempat ada lingkungan atau eksternalnya yang disebabkan oleh pengaruh ideologi di luar lingkungan kerja, pengaruh dari kelompok atau individu di luar lingkungan ASN yang menyebarkan paham radikal. Lalu ikut arus, tren atau tekanan dari kelompok teman sebaya di luar kantor bisa mendorong ASN untuk ikut pada paham ekstrim. Solusi yang dapat disarankan atau tindakan yang dapat diambil yaitu yang pertama perbaikan sistem merit, menerapkan sistem merit dan loyalitas ideologis. Yang kedua, peningkatan literasi dan wawasan kebangsaan, yaitu melakukan program pelatihan, seminar, dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang nilai-nilai Pancasila dan bahaya radikalisme. Yang ketiga, penguatan pengawasan dan edukasi media sosial. Dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab, serta pengawasan konten. Yang keempat, dengan penegakan disiplin dan kode etik. Dengan cara menegakkan aturan disiplin dan kode etik ASN secara tegas dan konsisten untuk mencegah tindakan radikalisme. Yang kelima, dengan kerjasama lintas sektor dengan cara menggandeng kementerian atau lembaga terkait, akademisi dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan penanganan radikalisme. Sekian materi tentang isu radikalisme dan terorisme di kalangan ASN. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Faruk dan teman-teman yang lain. Selanjutnya untuk kelompok lainnya 358 sudah siap? Sudah Bapak. Silakan Mbak.
juga mendapatkan implementasi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara bagi generasi era digital. Dan pemateri dan akan disampaikan oleh Romo Yai Cakra Prasa. Monggo waktunya cepat dan silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang implementasi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara bagi generasi era digital. Untuk materi kali ini kita akan langsung menuju ke poin-poin yang bisa kita pribadi implementasikan sebagai seorang individu di media sosial. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi dalam menyebarkan informasi yang baik dan benar. Nah, perkembangan masyarakat yang cepat ini bikin kayak degradasi moral dan luntur pengamalan nilai Pancasila. Jadi kita itu sebenarnya butuh revitalisasi atau menghidupkan kembali dan reaktualisasi atau menerapkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam berkegiatan bermasyarakat walaupun melalui media sosial. Itu poin yang pertama. Lalu kita masuk ke poin yang kedua. Nah, yang poin kedua ada verifikasi terhadap berita yang didapat. Kita itu sering dapat info atau berita yang kadang tuh perlu kita cek lagi kredibilitasnya. Bahkan media berita sekarang itu cenderung clickbait dengan memasang headline berita yang seringkali misleading. Ini saya kasih contoh di sebelahnya. Ada berita dan gambar yang untuk sebagian orang itu misleading atau susah dipahami. Lanjut poin yang ketiga. Nah, kita sebagai individu juga dalam era digital ini bisa mulai untuk menciptakan konten positif melalui media sosial, seperti mengenalkan produk lokal kayak batik Kauman atau sepatu Aerostrip itu dari Klaten, dan itu bisa kita sebarkan ke media sosial. Ini sebagai wujud cinta tanah air dengan mengenalkan budaya pada Gen Z atau Gen Alpha atau siapapun yang bermedia sosial, mengajak generasi era digital agar tidak FOMO dan bangga terhadap produk-produk kita sendiri. Lanjut poin ke terakhir. Nah, kita itu juga bisa menciptakan komunitas online yang sehat dan positif. Di era digital ini internet itu bisa jadi wadah untuk nyebarin inspirasi dan dukungan dengan komunitas yang sehat dan positif. Selain itu juga membangun relasi baru guna menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. Komunitasnya bisa berupa komunitas di channel Instagram atau grup Telegram dan lain-lain. Ini saya contohkan komunitas dari Wikimedia, punya Wikipedia. Dia ada hibah buku di bulan September ini. Jadi dalam bermedia sosial kita bisa untuk membangun lingkungan yang lebih positif di media sosial, terutama bagi kita pegiat media sosial. Mungkin itu aja dari kelompok kami tentang implementasi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara di era media sosial. Kami kembalikan kepada moderator Mas Diwa. Sudah? Mas Dapan? Ya, kita lanjut ke last one. Mantap, luar biasa teman-teman. Silakan Mas, Mbak. Kami dari kelompok 2 membahas tentang analisis isu kebangsaan dan kewarganegaraan. Selanjutnya terkait dengan hasil diskusi akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2 kepada yang bertugas. Saya silakan. Di sini saya akan menyampaikan apa yang dari kelompok 2 sudah kita dapatkan, yaitu analisis isu kebangsaan dan keagamaan. Di sini kita mengambil 3 poin, yaitu keagamaan, media dan teknologi, politik dan kebijakan.
Politik dan mohon izin untuk menjelaskan politik dan kebijakan. Untuk kebijakan pemerintah dapat menyebabkan isu kebangsaan dan keagamaan karena tidak sensitif terhadap keberagaman masyarakat, diskriminatif terhadap kelompok tertentu, lemah dalam pengawasan, atau didasari tekanan dari kelompok yang dominan. Media dan teknologi. Isu kebangsaan terkait media dan teknologi saat ini meliputi penyebaran hoax dan disinformasi. Seperti media sosial itu mempermudah penyebaran berita palsu, mempengaruhi opini publik, dan polarisasi masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya privasi dan keamanan data. Yang dimaksud privasi dan keamanan data ini adanya kebocoran data dan penyalahgunaan oleh platform teknologi yang mengancam keamanan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu ketimpangan akses digital. Ketimpangan ini adanya kesenjangan infrastruktur teknologi antara perkotaan dan pedesaan menghambat pemerataan informasi. Kemudian yang keempat, pengaruh konten asing. Dominasi platform global berisiko menggerus nilai budaya dan nasionalisme. Yang terakhir yaitu radikalisasi online, yaitu media daring dapat menjadi sarana penyebaran ideologi ekstrim mengancam persatuan bangsa. Baik, yang ketiga, izin saya menjelaskan yaitu terkait bidang keagamaan, di mana dalam bidang keagamaan isu yang terkait yaitu terkait tafsir agama yang masih sempit dan eksklusif sehingga terdapat perbedaan khususnya di masyarakat. Kemudian yang kedua adanya gerakan radikalisme yang berbasis keagamaan. Dan yang terakhir yaitu kurangnya peran tokoh agama dalam memoderasi agama, sehingga perlu dilakukannya edukasi kepada masyarakat terkait moderasi agama sehingga kerukunan umat beragama dapat tercapai. Terima kasih. Kesimpulannya dari analisis isu kebangsaan dan keagamaan di bidang politik dan kebijakan, yang kedua media dan teknologi, dan yang ketiga adalah keagamaan, yaitu saling memperkuat atau melemahkan persatuan nasional. Politisasi agama dan penyalahgunaan medsos dalam beragama adalah tantangan utama yang harus diatasi. Solusinya terletak pada kebijakan yang adil, literasi digital yang kuat, dan moderasi beragama yang konsisten, sehingga agama dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi kebangsaan, bukan sumber keberkahan. Kemudian hasil diskusi dari kelompok 2, jika ada salah kata mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak. Kenapa sih? Jujur saya salut dengan 4 kelompok ini. Kita berikan reasoning. Ya. Alur berpikir kita nanti dalam proses penyusunan rancangan tulisasi. Nah, di sini sebenarnya kita nanti seperti ini, kita dilatih, kita akan latih, dan nanti di penugasan asinkronus juga demikian. Identifikasi isu, ini boleh mungkin kalau mau yang mau screenshot boleh dulu sebagai pemantik nanti untuk penugasan asinkronus hari ini dan besok ya. Sudah di SS? Ya, baik. Karena ini waktunya sekali lagi, waktunya sudah habis. Tinggal beberapa saat. Akan saya berikan tugas saja. Informasi tugas untuk hari Kamis ini, 11 September. Tugas individu nanti membuat video aksi bela negara dengan menunjukkan implementasi nilai bela negara dalam konteks keagamaan. Jadi bela negara dalam konteks keagamaan itu seperti apa? Maksimal durasi 5 menit. Maksimal ya. Bisa 3 menit cukup ya. 3 menit atau 2 menit. Ya udah, itu aja, nggak usah panjang-panjang. Upload di media sosial dengan hashtag Latsar 2025 Kemenak ya. Mention BDK Semarang @kemenak._RI ya. Bisa di Kolabjar atau di BLC ya. 12 September paling lambat besok ya. 12 September jam 23.
Yang kedua, tugas individu kedua untuk hari ini adalah video puisi kebangsaan. Tiap peserta atau Anda bisa membuat video kebangsaan dengan tema kebangsaan dan keagamaan. Boleh dari karangan sendiri atau mengutip atau mencari dari orang lain, boleh. Diupload di media sosial dengan hashtag yang sama seperti di atas tadi ya. Kemudian tugas kelompok. Nah, ini tugas kelompok. 4 kelompok ini bisa membuat analisis isu kebangsaan atau opsi kedua boleh membuat analisis isu, atau yang kedua, Pak, kalau tidak kompak nggak apa-apa, yang penting satu kelompok kompak. Kalau satu kelompok membuat video klip lagu nasional ya buat, kalau satu kelompok buat analisis isu ya monggo, nggak apa-apa, sifatnya option. Oke, yang penting disepakati per kelompoknya seperti kelompok yang tadi. Oke. Nah, ini tadi kalau yang video puisi kebangsaan, tema kebangsaan dari keagamaan, karang sendiri tadi. Kemudian paling lambat besok malam juga pengiriman. Tugas kelompok ini tadi boleh memilih salah satu, analisis isu kebangsaan atau video klip lagu nasional. Nah, kalau video klip lagu nasional, praktiknya nanti kalau bisa dibuat visualisasi yang keren ya, antara tema keagamaan dan kebangsaan, misalnya hubul waton minal iman, atau yang apa, boleh, silahkan. Atau yang lain, ada tema-tema yang lain boleh. Ini nanti juga diupload di media sosial. Nah, yang paling banyak sekarang adalah TikTok dan IG. Ini coba kita viralkan di sana, atau FB. YouTube sudah banyak, atau keempat-empatnya juga boleh. Per kelompoknya ya, atau perorangannya boleh, silahkan. Intinya mari kita viralkan video kebangsaan ini atau aksi-aksi bela negara kita dalam media sosial. Sampai di sini ada yang disampaikan? Izin bertanya Bapak. Silahkan Mas, untuk dari Kamis silahkan. Untuk yang kelompok ini pakai kelompok yang semula yang berisi 10 orang atau kelompok yang tadi dibagikan? Yang dibagikan 5-5 nggih. 5-5. Baik Bapak. Terima kasih. Baik. Ya, sama-sama. Ada lain? Cukup? Baik, kita lanjut. Ya, silakan. Berarti yang isu coba kembali Pak, nah, itu untuk analisis isu kebangsaan itu kalau kita ambil analisis isu kebangsaan terus kita dapat kelompok 3 misal, berarti kita ambil yang itu, yang peran moderasi beragama dan bela negara. Iya. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau memang itu yang dianggap dari kelompok, udah kita ambil analisis isu kebangsaannya aja, atau udah kita yang gampang aja membuat video lagu nasional. Nah, ya juga apa-apa. Yang penting disepakati dari kelompok itu. Maaf Bapak. Ya. Gimana Mas? Tuh, nggak bisa. Cukup? Mas tadi aku ngirim ke Terima kasih. Yang penting kekompakan ya. Berarti itu yang tugas kelompok opsional, maja opsional itu bisa milih ya, mau yang analisis isu kebangsaan atau video klip. Nih, canister video. Kalau yang tugas individu dua-duanya dikerjakan atau sama-sama opsional juga? Kedua-duanya dikerjakan kalau yang ini aku kayak terima kasih Bapak. Terus kok. Misalnya video terus dia kayak jadi dibuat ritmenya kalau video klip lagu nasional ya dibikin yang bagus. Dalam kelompok ya berarti semua terlibat. Jangan hanya 1-2 orang yang terlibat, nanti bukan kelompok. Oke, yang penting ada hashtagnya ya. Di-upload, nanti yang di-upload di BLC atau Kolabjar itu linknya saja. Jangan videonya. Nanti habis tempatnya. Caranya nanti dikasih di PDF juga atau apa, nanti di-upload. Tuh kayak gitu, dia kayak orang-orang keren kan? Ya, lanjut. Yang tugas asinkronus ini besok ini hari Jumat 12 September 2025. Tugas individu ada 2, analisis isu instansi. Kemudian yang kedua poster bela negara. Jadi untuk hari Jumat besok tugas individu ada 2, membuat analisis isu instansi, atau yang kedua membuat poster bela negara. Atau yang kedua membuat poster bela negara. Nah, di tugas kelompok
panjenengan buat video semangat kebangsaan. Bisa berupa podcast ya. Itu nanti bisa diperagakan tekniknya kalau di kelompok. Kalau membuat podcast itu berarti kan ada 5 orang. 1 sebagai moderator, 4 orang sebagai tokoh. Ya. Meskipun namanya sama di situ, tapi keahliannya dibedakan ya. Jadi bukan dari kelompok ini, ya. Bapak Anggito, ini Bapak Anggito adalah seorang profesional muda. Dia bergelar doktor profesor dari UCLA misalnya. Piawi dalam bidang sejarah. Ini aja keluar. Kita perkenalkan yang kedua, Bapak Diva Ramadhani. Beliau adalah seorang udah satu. Habis ya. Gitu ya. Nanti diperkenalkan model seperti itu. Baik, Pak. Jadi diperkenalkan seorang ketokohannya meskipun dengan nama yang sama dengan bidang yang berbeda. Oke, nanti diberi durasi paling lama 5 menit cukup. Nanti diambil poin-poin pentingannya. Ditanyain skrip dulu ya. Pakai apa gitu. Terima kasih. Cukup. Apa pakai ini record. Sudah di screenshot. Baik. Terima kasih untuk yang tugas hari Jumat selesaikan hari Sabtu boleh sampai 23.59. Ya bisa tak bilangin ke ini. Oke, terima kasih. Cukup, oke. Sampai ketemu besok hari Senin, Mbak Fitri ya. Kita juga nggak ada apa-apa. Iya, ada lagi ya Kak Semrat. Nanti kalau ya. Untuk lanjut ini Pak untuk apa nanti mau pukul berapa Pak? Ini langsung apa pribadi? Langsung jam berapa atau apa masuk di 45? 9.40 ya mungkin ya kurang lebih ya. Oke, ya nggak apa-apa. Please biar coffee break dulu. Oke. Baik, terima kasih. Cukup teman-teman. Luar biasa untuk hari ini kita berikan reaction ya. Kita berikan reaction untuk kita hari ini. Iya, luar biasa keren. Karena aku lagi mikirin ini kok. Terima kasih kebersamaannya. Sama gara-gara hebat ya. Lanjutkan prestasi dan kualitas Anda. Tapi kalau kayak gini berarti harusnya terima kasih. Sampai ketemu di hari Senin insyaallah. Semoga tidak ada hambatan. Bisa. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Muris. Selanjutnya nanti untuk materi agenda 1 kelompok 34 kita mulai kurang lebih 9.40. Ini untuk coffee break sebentar untuk Pak Muris. Terus kita lock out apa gimana nih? Ini